Papua, wilayah di ujung timur Indonesia ini tidak pernah habis untuk kita jelajahi, termasuk Kaimana. Tepatnya di Teluk Arguni. Teluk ini merupakan satu dari 5 teluk di Kaimana yang menjadi surga bagi para nelayan mencari ikan. Ini lokasinya ya. Nah, jaringnya mau disebar di sini, dekat dengan kampung. Nanti di saat air pasang naik ke sana ya. Jaring menjadi pilihan utama bagi nelayan di perairan Arguni untuk menangkap ikan. Ini bukan tanpa alasan. Pengaruh pasang surut air laut di daerah teluk membuat ikan senantiasa bergerak mengikuti arus. Karena itu, jaring yang ditebang harus memanjang dan memotong arus. Dalam sehari semalam, kegiatan menebar dan menarik jaring ini hanya bisa dilakukan 4-5 kali saja. Jaringnya sudah ditaruh, sekarang berarti tinggal nunggu. Oke. Nah, panjang jaringnya ini sendiri hampir 1 kilo ya. Dengan dia punya lebar ke bawah itu 4 meteran. Ini dasarnya lumpur, lihat. Karena ikan gulama ini lucunya tidak bisa dipancing, hanya bisa dijaring, dan habitatnya di lumpur-lumpur begini. Mana ini ikannya? Belum kelihatan. Boleh. Wah. Sudah. Oke. Wes. Good news is, ikan ini yang kita cari, gulama. Tapi bukan ikannya. Nah, ada yang istimewa dari ikan ini, komoditi ekspor dari Teluk Arguni. Apa itu? Sebentar. Ini kumpulin dulu, nanti habis itu baru kita belah-belah ya. Iya. Dibelah-belah. Ya. Ikan gulama atau croakers tersebar hampir di seluruh perairan Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Habitat ikan bernama latin Nibea albiflora ini adalah perairan pantai yang dangkal dan sungai. Habis? Nah, jaringnya sudah diangkut naik semua. Nah, ini kita mau belah-belah. Yang diambil gelembungnya. Boleh. Tingkat konsumsi ikan gulama lebih rendah dibandingkan jenis ikan lainnya. Tekstur dagingnya yang tidak padat membuat ikan ini mudah rusak. Tapi bukan ini yang menarik perhatian saya. Ini yang saya cari, ini dia komoditi ekspor dari Teluk Arguni. Ini namanya swim bladder atau fish maw, atau di sini bilangnya gelembung ikan. Nah, ini teksturnya sendiri tebal, kayak cumi gitu, berasanya kayak pegang cumi. Dibandingin isi perut yang lain memang kerasa waktu pas narik. Fish maw atau swim bladder mulai diburu nelayan di perairan Kaimana sejak tahun 2006 lalu. Saat para pengusaha ekspor gelembung ikan lokal dan luar melakukan survei keberadaan ikan gulama di perairan Kaimana. Selain ikan gulama, ikan kakap merah termasuk ikan yang diburu gelembung ikannya. Namun kualitas gelembung ikan gulama dinilai lebih baik sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dia kalau ditarik emang pecah. Jadi tipis, telur, lemon. Ini lebih tipis dari yang tadi ya. Nah, fungsinya ini sendiri pada ikan, ini swim bladder atau gelembung renang. Jadi kalau misalnya lihat ikan tiba-tiba dia berenangnya terbalik, nah itu terjadi gangguan nih sama gelembung renangnya. Dan untuk ikan ini juga berfungsi sebagai alat pendengar seperti kuping. Jadi memang titik penyeimbang ikan ada di sini. Dan ternyata ini mahal. Gelembung ikan merupakan organ internal yang dipenuhi gas yang berfungsi untuk mengendalikan daya apung ikan. Daya apung inilah yang mampu menghemat energi ikan saat berenang. Nah, ini biasanya dijemurnya kira-kira 1 hari kalau misalnya lagi panas terik begini. Nih. Mau lihat yang kering? Ada di situ. Yuk. Bentuk keringnya tuh seperti ini, kayak kerupuk.
Kerupuk dimakan juga enak kok. Kayak kerupuk. Nah, ini harga jualnya sendiri tergantung sama berat per gramnya. Lihat. 24? Berarti 20. Masuk yang 20. Hmm, Oke, berarti yang 20 ini kalau digabung 1 kilonya harganya 13. juta. Wow. Nah, yang saya bilang tadi ini diekspornya sampai ke Singapura, Cina, Jepang. 13 juta. Kalau yang 10 Coba tes. ini Nah, itu juga 20. Yang ini 10. Ya, itu 14. masuk 10. Oke, masuknya yang 10. Nah, untuk harga jualnya yang 10 gram, harga jual per kilo 7 juta rupiah. Saya gak kebayang. Nah, ini di Cina sendiri merupakan makanan mewah yang menurut orang sana banyak mengandung kolagen serta bagus untuk ibu hamil. Ibu pernah makan, Bu? Pernah? Yang besar-besar? Tidak. Oh, rugi. Mendingan dijual ya. Kalau yang kecil-kecil rasanya apa? Ya macam kerupuk itu, Dik. Kayak kerupuk aja ya. Ya, itu yang masuk 5. Wah, sayang, 9. Dia masuk 5. Nggak nyangka kan? Nih, gelembung dari ikan gulama. Ikannya sendiri dimakan tidak enak. Dagingnya hancur ya, Bu, kalau dimasak. Tapi harga gelembungnya mencapai jutaan rupiah. Nah, ini yang saya tadi bilang komoditi ekspor dari Teluk Arguni. Mantep. Gunung api yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini memiliki tinggi 3.332 meter dari permukaan laut. Kesuburan tanah di sekitarnya adalah berkah yang terus dinikmati masyarakat di sekitar gunung hingga hari ini. Wow. Kan dikelet dulu dia, Pak. Dia harus dinaikin begini. Nah, baru bisa makan. Buah naga atau dragon fruit ini asalnya dari Meksiko, tapi sekarang sudah banyak juga dibudidayakan di negara Asia. Nah, di Indonesia banyak banget di sini, di Banyuwangi. Ini lagi masuk musim panen, jadi dalam 1 tahun itu, kalau misalnya kita merawat tanahnya dengan baik, dia rakus pupuk ya, Mas ya? Dia bisa panen selama 6 bulan berturut-turut lah, secara bertahap. Awal tahun adalah musim memanen buah yang dikenal dengan istilah dragon fruit ini. Di negara asalnya Meksiko, buah ini disebut dengan nama buah Pitaya roja atau Pitaya haya. Setelah diketahui memiliki banyak kandungan bermanfaat bagi manusia, buah yang awalnya hanya dijadikan hiasan pekarangan rumah ini akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, buah naga mulai masuk sekitar tahun 2000-an setelah diimpor dari Thailand. Buah naga ini dia bisa tumbuh dari 0 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang penting kena matahari cukup sama dia rakus akan pupuk. Saya kepikiran sebenarnya ini mungkin bisa tumbuh di pekarangan rumah saya di Jakarta ya. Nah, pokoknya buah yang kaya dengan vitamin ini dibikin olahan di daerah Banyuwangi. Ini olahannya rada-rada ajaib. Yang mana-mana habis ini saya mau bikin olahan dari buah naga. Kira-kira seberapa tepat? Tidak semua hasil panen dapat ditampung pasar dalam bentuk buah segar. Warga di Kecamatan Songgon mensiasatinya dengan membuat olahan khas. Bahan baku mie buah naga merah adalah buah yang telah matang di pohon atau warna kulitnya sudah berubah merah sempurna. Buah naga memiliki khasiat penting untuk tubuh kita, antara lain mencegah kanker, menambah kekebalan tubuh, dan menurunkan kadar kolesterol. Rasanya tuh dari basi. Nah, jadi memang selain enak dimakan langsung begitu saja, buah naga ini diseragi, dibikin satu panganan khas. Dibikin ini, bener ya? Ini kita mau bikin mie buah naga, nah tapi prosesnya masih panjang lagi, di setengah jalan juga belum. Selain menjadi bahan baku olahan, buah naga sekaligus berfungsi sebagai pewarna alami. Yeay, jadi adonan. Nah, abis ini masuk ke proses ditipiskan.
saya keder sendiri. Prosesnya masih banyak. Oke. Alat cetak mie sengaja menggunakan mesin manual dengan memakai gigi pencetak cukup besar, sehingga menghasilkan untayan mie yang cukup tebal. Adonan yang tebal adalah kunci membuat mie buah naga ini. Hasilnya, meski di tangan cukup kesat, mie buah naga tidak patah saat kita gantung untuk diangin-anginkan. Yang telah dicetak selanjutnya akan dikukus selama 5 menit. Belum lengkap rasanya jika saya belum mencoba olahan khas Seragi ini. Apalagi suasana pedesaan di selatan Gunung Raung ini sangat mendukung hasrat kuliner saya. Udah digoreng sama sayur, ada bakso begini, rasanya sama ya Bu, seperti mie telur biasa, bener ya? Nah cuman yang pasti ini variasi baru aja, dan buah naga ini kan tinggi vitamin C, terus tinggi beta karotinnya juga, jadi memang jauh lebih bagus dibandingin mie yang biasa. Pokoknya suatu saat berkesempatan mampir ke Seragi, cobain Mie buah naga. nah mie buah naga ini. Enak.